Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah pada pekan hari ini, petang malam ini, Kamis bulan November, kita bisa berkumpul lagi untuk hadir dalam seri ke-8 kuliah umum kita beragama dalam perpuluhan budaya. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya jauh-jauh dari Jakarta, Kang Yudi Latif. Mungkin kawan-kawan juga sudah kenal siapa beliau, seorang ilmuwan politik yang sudah menulis cukup banyak buku dan mungkin juga di media massa sudah cukup sering muncul tulisannya. Kita akan punya waktu sampai pukul 20.30, Kang. Jadi silakan aja mungkin kita tanya kawan-kawan kalau ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan setelah sesi pemaparan dari Kang Yudi. Mungkin untuk menghemat waktu saya langsung persilakan aja kepada Kang Yudi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membincangkan satu tema yang sifatnya abadi, saya kira. Satu tema yang nggak pernah haus karena hujan datang karena panas, yaitu soal relasi antara agama dan politik, agama dan negara. Ada satu pendapat yang menarik dari Robert Emerson yang mengatakan berbeda dengan negara-negara barat di mana ketika nasionalisme bangkit maka agama menurun. Di Asia dia bilang kebangkitan nasionalisme itu seiring juga dengan kebangkitan gelombang pasang agama-agama. Pernyataan dari Emerson ini sebenarnya meskipun di satu sisi dia ingin menunjukkan adanya bermacam-macam trayek dalam hubungan antara agama dan negara dalam sejarah berbagai bangsa di dunia, di mana dia melihat bahwa gerak sejarah masyarakat itu tidak linear dan tidak monolitik, tidak pakai model tunggal. Kalau dia secara jembar, secara lebar mengatakan kalau di Eropa, pengalaman Eropa memang antara munculnya nation state modern dengan agama itu terbalik. Sedangkan di negara-negara Asia dia bilang itu bisa paralel. Tetapi masih merefleksikan satu pandangan konvensional tentang teori-teori modernisasi yang berkembang di Barat yang kira-kira punya asumsi bahwa seiring dengan masyarakat saintifik industrial yang berkembang, agama dengan sendirinya declining. Agama mengalami proses, ini tesis pertama dari teori sekularisasi dan modernisasi, agama mengalami proses privatisasi, dan kedua adalah selain agama sebagai proses privatisasi, bahwa bersamaan dengan munculnya masalah saintifik industrial maka agama dengan sendirinya akan surut. Sampai tahun 90-an awal pikiran-pikiran seperti itu kemudian mengkristal, mengerucut atau memuncak dalam satu buku yang sangat menarik yang dibilang oleh Fukuyama disebut The End of History. The End of History bicara bahwa sejarah manusia sudah berhenti, paham liberalisme dan sekularisme tampil sebagai pemenang, ya. Demokrasi liberal di mana-mana muncul sebagai pemenang, dan dengan sendirinya anasir-anasir politik yang ingin mencoba membawa agama ke dalam kehidupan politik dengan sendirinya dianggap sebagai pecundang. Dan itu wacana-wacana resmi di Eropa di berbagai tempat berbicara seperti itu, bahwa masyarakat saintifik industrial telah berakhir dengan jatuhnya Uni Soviet, jatuhnya
Eropa Timur dan menunjukkan liberalisme menang, sekularisme menang, demokrasi menang, dan itu adalah ujung dari sejarah. Tetapi hanya selang beberapa tahun setelah tembok Berlin runtuh, kita lihat justru di Eropa Tengah political realignment, ya, formasi-formasi baru politik setelah kejatuhan komunisme itu justru menunjukkan tanda-tanda yang bergerak ke arah sebaliknya. Di Uni Soviet dan di berbagai negara-negara yang tadinya bekas Uni Soviet, kehidupan agama justru booming kembali. Kehidupan agama yang tadinya silent di Uni Soviet sekarang muncul kembali, mushrooming, ya. Gereja-gereja mulai hidup kembali, kemudian apalagi di Sentral Asia, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, orang kemudian mencoba kembali lagi ke agama sebagai sumber identitas. Ketika saya ke Uzbekistan, itu banyak sekali orang-orang Islam yang sejak lama tidak menjalankan praktek Islam, mulai belajar lagi tentang bagaimana sholat, bagaimana macam-macam. Satu pengalaman yang sangat, pemandangan yang sangat menarik. Nah, kemudian gelombang ini juga meluas ke wilayah lain seperti di Amerika Latin. Sekarang sedang terjadi satu gelombang protestanisasi yang luar biasa meluas di sana. Ketegangan-ketegangan agama memuncak. Bahkan di Amerika yang secara jelas-jelas secara konstitusional memisahkan antara agama dan negara, justru penetrasi kelompok-kelompok fundamentalis Kristen, gereja-gereja semacam yang gereja-gereja, ya kalau sini seperti karismatik macam-macam gitu, itu merangsek lagi ke ruang publik yang memuncak waktu kepemimpinan George Bush yang memandang dirinya sebagai yang mobilisasi jaringan-jaringan fundamentalis Kristen untuk kepresidenan. Nah, di Eropa sendiri gejala-gejala munculnya kebangkitan kembali peran publik agama terlihat dengan kemenangan kembali yang disebut sebagai sayap kanan di Skandinavia, di Italia, bahkan di Jerman, ya. Itu sayap kanan mulai dapat angin lagi, memenangkan pemilihan-pemilihan. Dan kemarin kita tahu kanselir Jerman Angela Merkel mulai bicara tentang multikulturalisme gagal dan harus mengukuhkan kembali identitas kejermanan, ya, yang seperti itu. Nah, dari sini kemudian sekarang seluruh teori-teori sekularisme itu sedang ditata ulang, sedang digugat ulang. Seperti George Casanova dan banyak sekali, Jim Wallis di Amerika, ya, mulai mempertimbangkan ulang apakah benar sebenarnya bahwa agama dan negara itu harus saling meniadakan. Apakah sejarah itu satu kenyataan atau sebagai mitos? Kemudian sekarang makanya sedang terjadi penelusuran kembali teoritisasi seperti itu, dan ternyata memang selama ini pikiran bahwa kehidupan masyarakat modern atau negara sepenuhnya memisahkan agama itu lebih merupakan artikulasi yang diinspirasikan oleh pukulan-pukulan paradigma modernisme. Kita tahu mungkin di Ashraf sudah bicara banyak tentang apa bedanya modernisme dan postmodernisme. Modernisme itu ada kecenderungan untuk melakukan totalisasi wacana. Ada satu narasi besar yang seolah-olah either or gitu. Jadi seolah-olah pilih negara atau pilih agama, selalu begitu. Padahal kenyataan-kenyataan yang terjadi ternyata tidak selalu either or. Agama dan negara ternyata terus-terus melakukan satu negosiasi. Contohnya misalnya, memang dalam pengalaman Eropa ada kepahitan yang luar biasa, bahwa kita tahu sejak abad ke-13 terutama, sejak kejatuhan negara-negara demokratis di Eropa, sebenarnya bertahap sejak kejatuhan Romawi abad ke-5,
negara-negara city state yang demokratis seperti Athena, Romawi pelan-pelan surut. Muncul di beberapa kota seperti Venesia dan Venice dan lain-lain. Tapi mulai abad ke-13 sepenuhnya di Eropa negara dikendalikan oleh rejim-rejim diktator yang kemudian bersekutu dengan agama. Dan peperangan-peperangan atas nama agama di Eropa itu terbanyak. Jadi kalau kita bicara sejarah peperangan di muka bumi, sering mata tunjuk kita diarahkan pada negara non-barat. Tapi sebenarnya faktanya peperangan terbanyak itu tetap ada di Eropa, dan di antara sekian banyak peperangan sejak tahun 1400 sampai 1000, sejak perang dunia kedua, kebanyakan peperangan atas nama agama. Dan puncak daripada kejahatan negara yang bersekutu dengan agama itu kita lihat dengan institusi macam-macam. Dan memang akibatnya menimbulkan kepedihan yang luar biasa ketika agama bersekutu dengan negara-negara otoriter. Itu melahirkan satu tragedi-tragedi kemanusiaan yang membuat hubungan antara state dan society itu akhirnya menegak, yang berakhir dengan revolusi Prancis, di mana kemudian masyarakat borjuis baru yang sedang tumbuh dengan mobilisasi dukungan rakyat menumbangkan aristokrasi yang didukung oleh clergy, oleh padri, kaum padri, kaum agamawan itu jatuh. Dan sejak itu boleh dibilang Prancis merupakan representasi par excellence dari usaha negara untuk mengeksklud agama dari ruang publik. Maka Prancis adalah satu contoh yang paling ekstrim apa yang disebut sebagai negara sekular atau laicization itu. Prancis dengan pengalaman traumatiknya itu ingin agama itu sudah dibuang dari ruang publik, dari ruang politik, dan mengalami privatisasi. Dan setelah itu kita tahu bahwa kerajaan juga disingkirkan sebagai cara untuk mencari sumber kepemimpinan baru yang menggantikan raja-raja. Maka dipilihlah presiden yang nyaris-nyaris perannya seperti raja. Kalau Prancis itu presidennya itu nyaris menggantikan sebenarnya peran raja, terutama sejak Napoleon. Nah, tapi kecenderungan Prancis ini tidak otomatis menjadi model yang seragam untuk seluruh masyarakat Eropa. Jadi ada warna-warni di sana pun, ada gradual. Pada satu ekstrim barangkali memang di situ ada Prancis, kemudian barangkali Belanda, tetapi di sana juga ada seperti United Kingdom, England, di mana di sana bahkan masih ada yang sebenarnya established church Anglikan sebagai agama negara. Kalau kita bergerak lagi lebih ke utara, negara-negara Skandinavia, justru di sana yang kebanyakan Lutheran, hampir semua Lutheran itu negara-negaranya punya established church. Maksudnya established church itu agama negara, gereja negara itu punya. Dan kalau ingin ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya agama itu tidak pernah sepenuhnya mati. Memang agama secara institusi yang formal, institusi yang langsung mau merepresentasikan agama, memang dalam kebanyakan negara Eropa hilang dalam kehidupan parlemen. Tapi agama itu sebenarnya bermetamorfosis ke dalam partai-partai baru yang sekuler. Jadi gereja-gereja tertentu bermetamorfosis ke dalam partai-partai politik tertentu. Jadi gereja-gereja yang merepresentasikan kelompok-kelompok menengah atas, dia akan bermetamorfosis ke dalam gereja di dalam partai politik republik kalau Amerika, partai liberal kalau di Inggris. Karena setiap kelas itu memiliki gerejanya sendiri-sendiri. Nah, gereja orang-orang atas masuk ke partai-partai liberal, tapi gereja orang-orang buruh masuk ke partai buruh. Sebenarnya yang terjadi begitu, ada metamorfosis pergerakan politik, dan ini tinggal menunggu waktu apa yang terjadi dalam ruang publik. Nah, tentu apalagi kalau kita lihat di Roma, tentu saya kira kita lihat aturan-aturan Katolikan masih dipertimbangkan terus dalam kehidupan politik. Nah, alhasil kalau kita lihat di Eropa itu ada spektrum. Di sisi kiri kita dapati yaitu negara yang paling so-called sekular, Prancis, Belanda,
Tapi di sisi kanan lain kita juga mendapati negara-negara seperti negara-negara Skandinavia dan lain-lain yang memiliki sebenarnya hubungan antara agama dan negara